Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari tim Desa Binaan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang telah melaksanakan pengabdian masyarakat bertema upaya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa melalui aplikasi mineral blok herbal untuk ternak kerbau di Desa Sipira, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Pemeliharaan ternak kerbau di Desa Sipira, Kabupaten Samosir dikelola dengan pola tradisional sehingga perkembangannya cukup lambat, karkas dan perdagingan kurang maksimal dan hal ini menjadi penyebab pendapatan peternak kurang maksimal. Selain hal tersebut, potensi lahan pengembalaan kerbau di Desa Sipira telah bergeser menjadi lahan pertanian sehingga mengkhawatirkan peternak dalam usahanya. Beberapa tahun terakhir, pola pemeliharaan ekstensif juga menjadi penyebab penyebaran penyakit. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan karena menghambat perkembangan peternakan secara berkelanjutan. Diperlukan sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi tantangan tersebut dan iptek yang relevan melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan pelatihan. Kerbau, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang dari usul karena Desa Sipira kita harus ke Desa Binaan untuk pembuatan nutrisi alat untuk kerbau. Selamat datang dari Desa. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Desa Sipira. Kemudian pakan, ya. Dan kita lihat data kita dari Zoom, dari industri peternakan. Misalkan kenapa langsung kita pilih peternakan karena mereka yang lebih berkecimpung pengalaman juga dengan membuat kerbau ini rentan sekali terhadap penyakit seperti penyakit yang sedang terkenal ya, penyakit kuku dan mulut. Nah, ini kenapa? Karena daya tahan kerbau ini apalagi di cuaca seperti ini nih kurang bagus ya. Jadi harus didukung dengan pemberian pakan yang bagus maupun suplemen nutrisi. Apalagi apabila kerbau bapak mengenai pelatihan yang akan kita laksanakan. Penggemukan kerbau, nah itu bisa menggunakan konsentrat berapa gram. Seperti ini ada alternatif lain untuk meningkatkan reproduksi perdagangan dan sebagainya dengan pemberian suplemen nutrisi. Bapak dan Ibu-Ibu, nah mineral blok herbal ini teknologi dalam pemberian suplemen nutrisi ternak berbentuk padatan yang tersusun dari bahan kaya akan nutrisi dan gizi untuk melengkapi zat-zat makanan yang diperlukan oleh ternak. Nah, jadi tadi juga udah disinggung bahwasannya manfaatnya sangat luar biasa ya Pak. Dapat kita lihat sama-sama di brosur itu dapat mencegah ternak dari defisiensi mineral, vitamin yang berfungsi memperbaiki nilai gizi pakan dan hingga sampai ke meningkatkan produksi, menambah nafsu makan ternak dan mencegah penyakit. Untuk kita cara pembuatannya, saya sebelumnya ingin menjelaskan apa-apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mineral blok herbal itu sendiri. Nah, yang pertama ada urea. Nah, kita lihat urea yang kita gunakan sini urea yang berwarna putih ya Pak. Kan ada juga yang warna pink subsidi itu nggak direkomendasikan. Nah, jadi kita pakai urea yang warna putih. Nah, kemudian kita juga ada molasses. Molasses itu atau tetes tebu, dapat Bapak lihat bersama. Dia bentuknya seperti ini. Oke, kemudian ada konsentrat. Mungkin boleh tunjukkan. Nah, konsentrat itu ini konsentratnya udah dalam-dalamnya ini udah banyak nih, ada jagung, dedak. Semua. dari beberapa bahan. Nah, jadi ini campuran dari beberapa bahan pakan. Nah, kemudian ada mineral mix atau premix. Nah, ini Bapak kalau misalnya bingung, boleh dicari di toko poultry. Untuk jual-jual pakan ternak mungkin bilang aja mau beli premix gitu. Premix atau mineral mix. Mereka udah paham, nanti dikasih bahannya.
Oke, kemudian kita ada semen putih. Semen putih juga. Yang ini fungsinya nanti untuk memadatkan supaya mineral apa tadi, permen jelat tadi tidak berantakan. Kemudian ada garam, kita pakai sebagai sumber mineral juga. Nah, kemudian di sini juga tertera ada temulawak, tapi kita di sini tidak pakai. Nah, intinya Pak, ini ada proporsi 4%, 60, 23, 4, 21, dan 6. Nah, inti dari proporsi ini adalah kita harus mencapai angka 100% Pak. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai temulawak, yang 6% ini bisa kita sumbangkan ke konsentrat. Nah, jadi boleh dibanyakan aja konsentratnya, nggak apa-apa. Nah, begitu juga misalnya Bapak kalau udah mau tambahkan ada temulawak tadi, nah mungkin di konsentratnya dikurangi jadi 23. Kalau misalnya nggak pakai temulawak, konsentratnya ditambah jadi 29 ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan membuat mineral block herbal ini dalam 10 kg. Nah, jadi hitungannya mudah Pak. Tadi ada situ 4% tertera urea Pak ya. Nah, 4% itu dikalikan sama 10 kg. Nah, 10 kg itu setara dengan 10.000. Oke, selanjutnya kita ada premix 4%. Jadi garam selain sebagai sumber mineral juga bagus untuk meningkatkan palatabilitas pada ternak. Palatabilitas itu adalah kesukaan pada ternak. Nah, jadi nafsu makan ternak itu Jadi lebih bertambah meningkat. melalui tadi garam. Menambah palatabilitas. Ternakan jadi satu. Jadi Bapak Ibu bisa belanja langsung. Satu aja, kemudian kita masukkan Pasti bisa gula merah. Bisa, kalau gula merah bisa. Bisa. Gula harus. Lebih bagus ini karena Mana tahu mana lo usul. Angkat kentangan ya. Kalau gula merah berarti dicairkan dulu. Iya iya. Kalau gula merah dia berapa kilo lah dia biar bisa nutupi 3,5 liter. Kalau gula merah kan lebih padat, dia dicairkan berarti sekitar sama juga 3,5 sama lah Pak. 3,5 kilo. Oh iya. Iya. Yang padat dia dicairkan. Cuma kalau molase lebih murah Pak. Iya, tapi carinya di sini susah. Berarti gula merah lah. Iya, gula Bang merah. Murad nggak ada Pak ya? Hah? Bang Murad Apa kan gitu untuk ayam kan ada konsentrat. Iya, benar. Untuk B2 kan ada konsentrat. Nah, di- apa bebas itu semua? Direkomendasikan, bilang bebas untuk semua boleh, tapi direkomendasikan lebih ke untuk B2 ataupun untuk sapi gitu. Sama itu. Nah. Oke. Ini nanti seperti bikin kue bolu kita, bukan cetakan bolu warna kan. Kalau cetakan kecil langsung dimakan ya dia, nggak dicilat lagi. Jadi biar susah dimakan. Pelatihan merupakan salah satu solusi untuk mengedukasi peternak dengan pola pemeliharaan ekstensif menjadi semi-intensif, modern ditambah mengaplikasikan teknologi yang dapat diadopsi oleh peternak di Desa Sipira. Edukasi peternak juga diperlukan, terutama keterampilan dalam menyusun ransum ternak kerbau dan penggunaan suplemen nutrisi yang tepat. Pemeliharaan semi-intensif, penyusunan pakan, dan pemberian urea molasses blok herbal merupakan upaya yang dapat dipelajari dalam manajemen pengelolaan ternak sehingga produktivitas kerbau lebih maksimal. Program yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat Desa Binaan ini adalah edukasi pada peternak tentang sistem pemeliharaan mengarah ke semi-intensif dengan peningkatan kualitas pakan yang baik sehingga meningkatkan produktivitas ternak kerbau dan mengurangi risiko ternak kerbau dari penyakit yang berbahaya dan pencurian. Program ini juga dapat melatih keterampilan anggota petani dan peternak di Desa Sipira dengan kegiatan praktik pelatihan penyusunan pakan dan pembuatan suplemen nutrisi atau
urea molasses blok herbal. Penyuluhan pada peternak tentang pola peternakan terpadu dengan pertanian hortikultura secara terintegrasi, serta pelatihan peternak dalam manajemen pengelolaan ternak dan usaha peternakan sehingga lebih efisien. Target yang dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan jumlah peternak dengan pola pemeliharaan semi-intensif, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi peternak melalui praktik pelatihan, penyusunan pakan dan pembuatan urea molasses blok herbal, peningkatan sistem integrasi terpadu antara peternakan dan pertanian sehingga produktivitas ternak meningkat, dan peningkatan pengetahuan peternak tentang manajemen pengelolaan ternak kerbau. Target yang telah tercapai tentu saja dapat berimbas terhadap pendapatan ekonomi petani dan peternak di Desa Sipira. Kegiatan pengabdian masyarakat Desa Binaan ini menggunakan konsep Sustainable Development Goals yang diprioritaskan pada tujuan 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Target dalam SDGs 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, mendukung kegiatan produktif, menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang penyusunan pakan, dan aplikasi urea molasses blok herbal untuk peningkatan produktivitas kerbau dapat meningkatkan pendapatan ekonomi peternak di Desa Sipira. Pelaksanaan pengabdian masyarakat diawali dengan survei kegiatan dan pendekatan kepada petani peternak di Desa Sipira mengenai permasalahan serta mencari potensi sumber daya sebagai daya dukung kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian dilaksanakan identifikasi permasalahan dengan cara bermusyawarah mengenai solusi yang tepat dan memberi pelatihan serta edukasi secara partisipatif kepada peternak di Desa Sipira menyeluruh dengan diskusi dan tanya jawab. Peningkatan keaktifan peternak kerbau sebagai subjek pengabdian yaitu dengan melaksanakan praktek, sedangkan perguruan tinggi sebagai fasilitator dalam bidang keilmuan. Penyuluhan untuk peningkatan keterampilan dan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi telah dilaksanakan dengan serentak terkait dengan sumber daya manusia, bahan baku, proses penyusunan pakan yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan, serta pendampingan kepada peternak di Desa Sipira agar mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Kalau dari jumlah rumah tangga Pak, berapa rumah tangga Pak yang punya tambak? Di sini kan hampir 440 kakak yang merata. Hampir merata semua itu. Merata Pak ya? Merata. Sebab itu berupa tabungan di sini. Kerbau itu berupa tabungan. Saya tak betul. Lima toh, artinya kan dua manual. Soalnya kan supaya lebih permenkan, tapi dua bulan masih cacahnya itu. Ngobrol, lagu dulu aja. Nah, masih. Kan kita sudah nanyakan kepada Bapak dan juga Bapak Ibu semua Pak Desa bahwa untuk bantuan yang kita berikan itu selain kita kasih ini, kita akan ngasih mesin chopper Pak ya, mesin pencacah. Mungkin 1 triliun mungkin yang bisa kami kasihkan Pak. Untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa. Berarti ya Bapak Ibu sepakat ya, nanti kita kasih nanti mengenai bagaimana penggunaannya. Bapak Ibu lah berembuk dengan Bapak Desa ya. Bisa berganti. Oke. Nah, ya Bapak ini jadi 100. Oke dia kan. Bawa dulu Pak. Sudah memiliki ini
ada yang sudah memiliki mesin chopper? Belum di situ. Nah, ya berarti cocok itulah ya Pak. Belum ada. Ya. Jadi Makanya kita begitu diutarakan sama Bapak, kita senang gitu kan. Nah kadang dia bilangnya berkurang makan kerbo ini. Makanya dia perkembangannya pun agak kecil dia. Kalau dulu sih kerbo besar-besar. kita kerjakan hari ini, mudah-mudahan nanti semakin kedepannya di tahun berikutnya para Inspira sudah bisa menginformasikan ke USU bahwa ternak kerbau di Inspira semakin bagus. Kita doakan bersama-sama. Makanya kami juga bilang terima kasih banyak lah kepada Bapak dan Ibu yang dari USU yang memberikan arahan dan bimbingan kepada kami untuk menaruh tambahan makanan kerbau. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada Bapak dan Ibu dan waktu pulang pun nanti dalam keadaan selamat berjumpa dengan keluarga. Terima kasih banyak lah kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang dari USU ya. Jadi tambahan nanti Pak, besok kan datang teknisi kita untuk yang booking satelit. Demikianlah kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Diharapkan terdapat pertumbuhan ekonomi pada masyarakat petani dan peternak sehingga mendapatkan penghasilan yang meningkat serta peningkatan iptek yaitu teknologi pembuatan urea molasses blok untuk meningkatkan produktivitas ternak kerbau. Sekian dan terima kasih.